teman-teman semuanya, perkenalkan saya Intan Farnisha dan saya Ermiati. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Ahmad Dahlan. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai manajemen akreditasi yang dibimbing oleh dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan, yaitu Bapak Ian Sofyan SPD MA. Baik, langsung saja ke poin-poin pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama, apa itu manajemen akreditasi? Yang kedua, kapan masa pemberlakuan akreditasi? Yang ketiga, berapa macam-macam akreditasi? Yang keempat, bagaimana pengaplikasian manajemen akreditasi di lapangan? Yang kelima, bagaimana pengelolaan manajemen akreditasi di lapangan? Yang keenam, seberapa pentingkah manajemen akreditasi itu pada satuan PAUD? Berikut ini akan disampaikan oleh Mbak Ermiati. Terima kasih kepada Mbak Intan atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen akreditasi, yaitu menurut terminologi bahwa manajemen akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang telah ditetapkan dan bersifat terbuka. Kemudian untuk akreditasi menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 22 bahwa akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi merupakan salah satu pengukuran ketercapaian standar mutu pendidikan secara eksternal oleh BAN SM, BAN PNF, dan BAN P. Akreditasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa akreditasi itu merupakan pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Bahwa akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Fungsi dan tujuan akreditasi sendiri yaitu ada perlindungan masyarakat, pengendalian mutu, dan pengembangan mutu. Untuk perlindungan masyarakat yaitu sebagai jaminan tentang kualitas pendidikan sekolah yang dipilihnya sehingga akan terhindar dari adanya praktik yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu pengendalian mutu, yaitu sebagai tolak ukur kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sebuah lembaga sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan. Yang terakhir yaitu pengembangan mutu, yaitu sebagai dorongan dan tantangan untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitasnya serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangannya. Kenapa akreditasi itu perlu? Yaitu untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisien, produktivitas, dan inovasinya dalam penyelenggaraan program pendidikan sendiri. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 87 tahun 2022 tentang akreditasi sekolah, pasal 3 tujuan akreditasi sekolah sendiri yaitu yang pertama memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. Lalu yang kedua yaitu menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan. Masa pemberlakuan akreditasi. Berapa lama akreditasi itu? Yaitu yang pertama, akreditasi pada program dan satuan PAUD dan PNF berlaku selama 5 tahun. Yang kedua yaitu program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN PAUD dan PNF paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Yang ketiga yaitu status tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan di tahun berikutnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu status terakreditasi C dapat mengajukan kembali 2 tahun berikutnya.
Macam-macam akreditasi. Apa saja akreditasi itu? Yang pertama yaitu BAN PT, yaitu akreditasi yang ditujukan pada perguruan tinggi dan program studi di dalamnya. Yang kedua yaitu BAN SM atau akreditasi yang ditujukan pada SD, SMP, SMK atau SMA atau MA. Lalu yang ketiga yaitu BAN PAUD dan PNF, yaitu akreditasi yang ditujukan pada PAUD atau TK atau lembaga non formal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan manajemen akreditasi di lapangan. Yang pertama, untuk pelaksanaannya sendiri, akreditasi ini ada 3, yaitu Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF, yang kedua Badan Akreditasi Nasional Provinsi, dan yang ketiga akan diuji oleh asesor. Untuk akreditasi berbasis satuan, berdasarkan Permendikbud nomor 13 tahun 2018 pasal 18 ayat 3 dijelaskan bahwa peringkat terakreditasi satuan pendidikan itu mencangkup kelayakan seluruh program yang diselenggarakan pada saat akreditasi dilakukan. Nah, untuk manual penilaian persyaratan akreditasi atau yang disebut dengan PPA pada satuan PAUD terdapat 8 standar yang akan dinilai. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Yang kedelapan, standar penilaian. Nah, untuk asesornya sendiri juga memiliki kewenangan. Yang pertama yaitu tim asesor terdiri dari tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh Badan Akreditasi Nasional untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan. Hal ini bertujuan sebagai bagian dari proses akreditasi yang tertuju pada Permendikbud nomor 13 tahun 2018 pasal 9. Nah, untuk tugas Badan Akreditasi Nasional Provinsi terkait asesor ini terdapat pada Permendikbud nomor 13 tahun 2018 pasal 17, yaitu adalah penugaskan, pemantauan, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan akreditasi. Dan dalam pelaksanaannya juga, tugas Badan Akreditasi Nasional Provinsi ini untuk melakukan sosialisasi kebijakan Badan Akreditasi Nasional kepada instansi pemerintah yang terkait, penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat, serta melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian akreditasi. Nah, untuk beberapa asesor dilibatkan untuk proses sosialisasi, bukan pada saat pembinaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dan mekanisme manajemen akreditasi di lapangan. Yang pertama, bentuk kegiatan. Akreditasi itu terdapat tahapan EDS atau PA, penilaian yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang tertuang pada Permendikbud nomor 137/2014 yang berfokus untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen lembaga yang terintegrasi dengan Dapodik. Yang kedua, pada tahap visitasi penilaian akan menggunakan instrumen yang fokus untuk menilai kinerja atau performance dan implementasi pada 8 standar nasional pendidikan tersebut. Lalu, menghasilkan peringkat yang terakreditasi satuan pendidikan tersebut itu mencakup kelayakan seluruh program yang diselenggarakan pada saat akreditasi dengan peringkat A, B, C, atau TT. Selanjutnya, untuk mekanisme akreditasi Badan Akreditasi Nasional PAUD ini, terdapat 4, yaitu yang pertama persyaratan akreditasi, yang kedua tahapan akreditasi itu pada saat klasifikasi permohonan akreditasi, visitasi, validasi, dan verifikasi, dan yang terakhir penetapan hasil akreditasi. Yang ketiga, EDSPA, mengacu pada standar nasional pendidikan untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen lembaga yang terintegrasi dengan Dapodik, sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Yang keempat, visitasi untuk melihat kinerja lembaga atau performance
menggunakan instrumen penilaian akreditasi atau yang disebut dengan IPA. Adapun persyaratan umum untuk mendaftarkan pada Badan Akreditasi Nasional. Yang pertama, lembaga harus memiliki NPSN atau biasa yang disebut Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional dan mengisi data di Dapodik. Yang kedua, mengajukan permohonan akreditasi pada Badan Akreditasi Nasional PAUD atau PNF melalui sistem penilaian akreditasi SISPENA, PAUD dan PNF biasanya terdapat pada link atau web. Yang ketiga, memiliki izin penyelenggaraan atau izin operasional atau izin pendirian program yang diajukan akreditasinya dari Dinas Pendidikan setempat, bisa kabupaten, kota, kemenak, UPT perizinan atau lembaga pemerintah lainnya yang berwenang serta masih berlaku. Yang keempat, satuan wajib mengajukan semua program yang diselenggarakan sesuai dengan data yang diisi pada Dapodik. Adapun persyaratan khusus untuk satuan PAUD. Yang pertama yaitu jumlah peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir. Yang kedua, minimal memiliki satu pendidik atau kepala satuan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang PAUD yang ditunjukkan dengan sertifikat mengikuti diklat. Yang ketiga, memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP yang dikembangkan oleh satuan PAUD pada masing-masing. Nah, adapun mekanisme akreditasi. Yang pertama, EDSPA mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen lembaga yang terintegrasi dengan data Dapodik. Yang kedua, visitasi untuk melihat kinerja lembaga atau performance menggunakan instrumen penilaian akreditasi atau yang disebut dengan IPA. Nah, berikut ini mekanisme alur akreditasi Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF pada tahun 2019. Jadi, yang pertama, evaluasi diri satuan persyaratan akreditasi yang disebut dengan EDSPA, lalu input data persyaratan akreditasi PAUD dan PNF, yaitu dengan mengisi permohonan, mengisi evaluasi diri satuan, dan mengunggah dokumen persyaratan akreditasi. Nah, selanjutnya, data referensi PAUD dan PNF tersebut berupa izin operasional, daftar siswa, daftar pendidik, tenaga kependidikan, daftar sarana dan prasarana, daftar lulusan, dan status akreditasi sebelumnya. Yang kedua yaitu klasifikasi permohonan akreditasi atau yang disebut dengan KPA, klasifikasi EDSA atau PA, komplit. Yang pertama yaitu sekretariatan BN atau P, menseleksi satuan pendidikan berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diupload, lalu menghubungi satuan pendidikan untuk melengkapi dokumen yang belum diupload atau belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini biasanya akan dilihat lagi apakah dokumen tersebut sudah lengkap ataukah sudah layak, nanti bisa lanjut ke layak. Kalaupun dokumen tersebut layak, maka akan lanjut pada proses penilaian lapangan atau yang disebut dengan visitasi, yaitu penilaian kualitas pembelajaran PAUD dan PNF untuk performance, yaitu isinya proses visitasi yang dilakukan oleh asesor, yaitu menilai indikator performance, mengecek kebenaran atau indikator data-data yang sebelumnya itu. Nah, jika sudah, maka akan tervalidasi atau terverifikasi, yaitu dengan menilai dan mengecek semua indikator tersebut, lalu membuat catatan hasil akreditasi dan verifikasi hasil validasi oleh BAN PAUD dan PNF. Nah, selanjutnya, setelah semua itu, lalu dapat menetapkan status akreditasi. Status akreditasi ini ditetapkan oleh e-sertifikat dan ditandatangani oleh dan dicetak secara elektronik atau catatan hasil akreditasi dari Dapodik. Jadi bisa A, B, atau C. Pentingnya manajemen akreditasi dalam lembaga PAUD. Mengapa akreditasi sekolah itu menjadi hal yang penting? Akreditasi sekolah diselenggarakan atas dasar pertimbangan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas lembaga sekolah tersebut, yaitu untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi pengguna pendidikan, terlebih untuk meningkatkan kualitas para lulusannya.
sehingga dapat memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam bermasyarakat. Kesimpulannya yaitu, manajemen akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Nah, untuk tujuannya sendiri, dari manajemen akreditasi sekolah itu untuk memperoleh gambaran keadaan dan kinerja sekolah guna menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangkaian peningkatan mutu dan pendidikan sekolah. Nah, dalam lembaga PAUD, manajemen akreditasi itu digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas lembaga sekolah tersebut, yaitu untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi pengguna pendidikan, terlebih untuk meningkatkan kualitas para lulusannya, sehingga dapat memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam bermasyarakat. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman mengenai manajemen akreditasi yang kami sampaikan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.